Halo semua, pada hari ini saya akan memberitahu sekaligus mengajarkan pemakaian komputer akuntansi MAYOP atau yang kita pakai sekarang itu ABSS Accounting version 25. Nah, yang pertama itu kita buka aplikasinya, double klik. Kita tunggu sebentar, di sini yes. Nah, di sini kita akan memulai ABSS ini dengan membuat atau meng-create new company profile atau data perusahaan yang baru. Jadi kita klik create. Nah, di sini kita sudah bisa masuk atau akses ke dalam ABSS accounting-nya. Lalu kita pencet next. Oke, kita akan merefer atau melihat contoh soal kasus di Word sini. Nah, kita tinggal isi aja. Yang pertama nama perusahaan. Nama perusahaannya adalah CV Jaya Dwipa. Kita tinggal ketik CV Jaya Dwipa. Selanjutnya kita akan isi alamatnya. Lalu setelah selesai, kita bisa lihat data perusahaan yang disediakan soal kasus itu hanya ini, maka kita sudah boleh isi sesuai itu. Jadi kita next. Oke, selanjutnya untuk accounting information-nya kita bisa lihat kebijakan akuntansi yang dipakai oleh CV Jaya Dwipa. Mereka melakukan komputerisasi per 1 Desember 2020. Maka di sini current financial year-nya adalah 2020, last month-nya Desember. Kemudian untuk conversion month-nya itu November. Kenapa? Karena neraca saldo yang disediakan ini adalah per 30 November 2020. Selanjutnya untuk number of accounting periods-nya kita pilih 13. Kenapa? Karena dari November sampai Desember itu ada 13 bulan. Jadi kita menggunakan accounting periods-nya ada 13. Kemudian klik next. Di sini sudah benar ya, karena kita bisa cocokkan di sini bulan transaksinya itu Januari sampai Desember 2020. Nih. Oke, klik next. Di sini kita akan menggunakan yang ini, I would like to import a list. Jadi kita bakal nanti import list accounts. Klik next. Kemudian di sini kita bisa langsung save atau change. Ini saya change aja. Kemudian simpan filenya tempat yang bisa ditemukan. Save. Kemudian klik next. Kita tunggu sebentar. Lalu klik aja salah satu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan kembali ke soal. Di sini ada neraca saldo, tapi sebelum ke sini kita harus buat dulu daftar akun ke dalam Excel. Ini saya sudah buatkan ke dalam Excel. Selanjutnya, kita akan save file Excel ini menjadi format teks. Jadi nanti dia bakal di sini file, kemudian save as, kemudian di sini kita harus mengganti jenisnya ke text tab delimited. Di sini save. Nanti setelah save, dia akan menjadi seperti ini formatnya. Nah, yang kita butuhkan untuk dalam ABSS ini adalah dalam format teks seperti ini. Kemudian kita close aja. Kemudian kembali ke ABSS. Kita akan import di sini di Easy Sales Assistant, kemudian account. Lalu next. Di sini kita akan import. Di sini kita buat update existing record, continue. Kita pilih yang tadi udah kita buat, ini accounts only, open, kemudian kita match all, import. Kita tunggu sebentar. Oke, kalau misalnya di sini ada no record error, no yang terskip, berarti semua udah oke. Lalu kita next. Nah, di sini kita udah bisa isi saldo awal. Di sini kita lihat poin C, neraca saldo per 30 November. Saya anjurkan kita isi semua yang di debit dulu, biar gampang untuk mencocokkan nanti. Yang pertama ada cash di bank 400 juta. Kita isi. Kemudian piutang dagang 55 juta. Setelah kita mengisi semuanya, nah, tetapi kalau misalnya ada equity ataupun liability yang di debit, berarti kita negatif. Seperti Preferio Suyoko ini, pemilik dari usahanya,
kita isi di sini tapi dalam nominal negatif. Nah, di sini totalnya amount left to be collected akan sama dengan jumlah di sini. Jadi kalau belum sama mungkin berarti ada yang salah isi. Kalau misalnya udah sama kita bisa lanjut ke tab kreditnya. Di sini kita isi di akumulasi penyelesaian bangunan. Akumulasi itu kan aset, maksudnya di account aset. Nah, di sini kita juga harus mengisi dengan negatif. Selanjutnya untuk akumulasi penyesuaian mesin 4.800.000. Selanjutnya untuk hutang dagang 37.500. Oke, setelah kita isi semua saldo, di sini bakal nampak amount left-nya itu 0. Jadi berarti ini udah balance, kemudian kita klik next, close. Selanjutnya kita akan melink account di setup, link account. Yang pertama adalah account dan banking. Di sini kita harus mengubah undeposit funds menjadi cash bank. Oke. Yang kedua adalah link accounts-nya sales account. Di sini kita mengubah trade debtors menjadi piutang dagang. Kemudian check account menjadi cash in bank. Lanjut kita ke link accounts-nya purchase. Di sini juga trade creditors kita ganti menjadi hutang dagang, kemudian check account kita ganti menjadi cash bank, dan I can receive. Di sini kita menggunakan hutang penerimaan bahan, this account, oke. Selanjutnya kita akan membuat daftar nama pelanggan, supplier, dan nama barang. Jadi kita ke list, card, kita besarkan aja windownya. Yang pertama kita buat adalah nama pelanggan. Di sini customer, kita klik new. Namanya tinggal ikutin Toko Ria Mebel Jakarta. Kemudian card ID-nya P001. Oke, kita simpan. Oke. Kemudian klik new lagi untuk mengisi nama pelanggan kedua. Oke, kita lanjut untuk nama pemasoknya seperti yang isi customer juga, klik new, klik nama, masukin nama supplier kita, UD Pelangi Jakarta, card ID-nya S001. Kita bisa langsung klik new untuk langsung buat yang baru. Oke. Pertama, kita harus buat text code untuk PPN new. Di sini buat text code-nya PPN. Lalu ini value added text, rate-nya 10%. Ini PPN keluaran. Untuk paid-nya berarti PPN masukan. Account. Oke. Nah, lanjut kita ke setup untuk balance customer dulu. Yang pertama kita lihat dari kasus yang di sini ada saldo itu Ria Mebel ya. Jadi kita ke Ria Mebel, add cell. Di sini invoice-nya ikutin ini FP1121. Tanggalnya 29 November. Kemudian ini 55 juta. Record. Oke. Close. Lanjut untuk supplier. Ke setup, balance. Supplier balance. UD Pelangi. Add purchase. Ini berarti FP131. Kita isi di sini. Karena nomor invoice supplier. 30 November 2020. 37.500 juta. Oke, habis itu kita boleh record. Oke, close. Selanjutnya kita akan membuat daftar nama barang dan persediaan. Itu kita ke list,
kemudian items. Di sini kita buat new, tapi caranya semua sama. Untuk yang bahan penolong dan bahan baku itu kita hanya perlu I buy this item dan I sell this dan I inventory this item. Yang I sell kenapa tidak? Karena kita hanya menginventory mereka tanpa menjual. Jadi contohnya yang pertama ada K01 kayu ramin. Untuk ini link account-nya kita menggunakan persediaan bahan baku. Jadi kalau misalnya nanti inputnya amplas, kita buat ke persediaan bahan penolong di sini. Jadi karena kita pertama input bahan baku dulu, kita hanya menggunakan account bahan baku. Untuk bahan detailsnya, ini M3 sesuai dengan satuan yang di soal. Oke, amplas dia tidak ada dikasih tahu, maka kita hanya perlu buat unit. Begitu pula yang lainnya. Kita mau input untuk persediaan barang jadi itu KG01 kursi goyang. Ini kita tick semua karena merupakan barang yang kita jual. Lalu ini cost of sales account-nya kita isi berarti harga pokok penjualan. Untuk income ini penjualan. Kemudian untuk tax code when sold-nya ini non taxable. Lalu kita klik OK. Oke, ini juga non taxable. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke job list. Kita klik list, kemudian jobs. Di sini kita bakal create new. Departemen 1, job name-nya adalah Departemen Assembling. Kemudian new lagi. Departemen kedua, Departemen Finishing. Oke, job list-nya udah selesai, kita close. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke transaksi. Dimulai dari bukti transaksi yang pertama, yaitu ada permintaan pembelian bahan oleh CV Jaya Dwipa. Di sini kita harus ke menu purchase, enter purchase, dan kita harus ubah dulu dari bill menjadi quote. Kenapa? Karena kita masih mengajukan permintaan pembelian. Di sini supplier-nya adalah UD Pelangi. Sebenarnya di sini nggak ada dikasih tahu kalau kita bakal minta beli sama UD Pelangi. Cuman nanti bakal dilihat dari soal ketika kita di bukti nomor 4, ketika billing itu kita dapat billing dari UD Pelangi. Jadi ini merupakan transaksi CV Jaya Dwipa dengan UD Pelangi. Maka kita tinggal input aja. Untuk purchase-nya PP01, ikutin di soal. Untuk tanggal, ikutin di sini 5 Desember 2020. Supply invoice-nya kosongkan. Kemudian di sini kita harus perhatikan layout-nya. Jadi kalau untuk service biasa lebih ke pengeluaran untuk service. Nah, kita di sini mau beli item, jadi kita harus menggunakan layout yang item. Oke. Di sini kita isi aja kuantitinya 200 K01 kayu ramin, kemudian 130 K02 kayu rasa malah, 250 J01, 20 CA01, CA1, kemudian 30 CA2, kemudian 100 AM1, kemudian 5 DE1. Oke, di sini udah benar semua sesuai dengan yang di soal. Lalu kita boleh langsung save quote. Ignore all. Oke,
Oke. Berarti dengan begitu yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke bukti transaksi nomor 2. Di sini kita mendapat surat pesanan pembelian. Kita harus ke purchase register. Kemudian kita harus lihat yang sudah kita quotes tadi. Saya sort aja tanggalnya biar nampak semua. Nah, kita tinggal buka aja di sini. Kita ubah dia menjadi pesanan pembelian atau order. Jadi kita harus change dia ke order. Nah, di sini kita di sini kita input lagi nomor yang baru, yaitu PP02, tanggalnya 8 Desember. Dari bagian pembelian dikirim ke UD Pelangi, Jakarta, isi harap segera dikirim pesanan ini. Nah, sudah oke, kita tinggal record. Record. Lanjut untuk bukti transaksi yang ketiga, itu kita menerima bahan. Kita dari orders yang tadi, kita buka, kita bisa receive items, kemudian isi yang di receive itu sama dengan yang dipesan. Jadi tinggal isi aja 200, 130, 250, 20, 30, 105. Kemudian kita bisa isi ininya PP03 pada tanggal 12 Desember 2020. Kita record. Udah selesai untuk bukti transaksi nomor 3. Kita lanjut untuk bukti keempat, di mana kita harus billing. Di sini kita harus ke orders, kemudian kita change to bill. Nah, di sini kita bisa sesuaikan tanggal, sudah oke. Untuk supplier invoice, kita ambil yang di sini, FP140. Kemudian kita isi price-nya. Nah, total yang ini harus sama ya. 299.060, kemudian ada PPN. Ini ubah ke PPN semua. Total 328.966 udah oke. Jadi kita bisa langsung aja klik oke. Oke, selesai untuk yang bukti keempat. Lanjut untuk bukti yang kelima. Di sini kita akan melunasi hutang ke UD Pelangi. Close. Kita bisa lihat di purchase pay bill. Nah, di sini kita menemukan kas bank, suppliernya adalah UD Pelangi. Kemudian amount-nya di sini 300 juta, kita boleh isi di sini dulu. Lalu amount applied-nya kita bisa tinggal isi ini 37.500. Kemudian untuk kayu rasa malas ini kita angsur itu 262.500. Nah, dia udah auto karena kita udah set di amount-nya ini 300 juta. Kemudian kita bisa record. Selesai untuk yang kelima. Oke, baik, kita lanjut ke bukti nomor 6. Di sini ada permintaan bahan dari Departemen 1 ke bagian gudang. Nah, kita inputnya di inventory, adjust inventory. Oke, yang pertama kita ini auto, tanggalnya disesuaikan, kemudian memonya kita bisa ikut di sini, permintaan dari Departemen 2. Nah, ketik aja. Lalu item number-nya ini tinggal kita sesuaikan dengan
item yang di bukti. Lalu setelah itu kita isi quantity dalam negatif. Kenapa? Karena ini kita merupakan pengeluaran barang atau pemindahan barang, maka kita mau adjust inventory-nya. Nah, karena bagian departemen 1 mau ambil kayu ramin, maka kita buat di inventory-nya minus 100, untuk kayu rasa malam minus 60. Untuk account-nya kita gunakan BDP biaya bahan departemen 1. Jadi tergantung dia untuk departemen berapa. Lalu jobnya departemen 1, memonya kita tinggal ikuti memo dari bukti. Oke, selesai nomor 6 sampai di situ saja kita tinggal record. Lanjut ke nomor 7 sama, tapi ini dari departemen 2. Caranya sama, kita juga ke inventory dan adjust inventory. Cara mengisinya juga sama, kita tinggal isi memo dan tanggal. Lalu item number-nya setelah kita isi quantity dalam bentuk negatif dan unit cost-nya kita tinggal sesuaikan. Kemudian account-nya di sini kita pakai untuk BDP biaya bahan departemen 2. Use account, departemennya departemen 2, lalu memonya juga sama. Tinggal oke. Lanjut untuk bukti nomor 8, kita akan membayarkan kas keluar. Di sini kita harus ke banking, spend money. Kita sudah mengubah akunnya menjadi cash bank. Kemudian tanggalnya sesuai dengan ini. Untuk nama kita bisa buat aja perlengkapan pabrik. Nominalnya 500.000. Job untuk departemen 2. Karena di departemen finishing. Lanjut, langsung record aja. Oke. Kemudian untuk yang bukti nomor 9, 10 ini juga sama. Diinput di banking spend money. Nih kayak yang ada kode BKK sini, itu semua di spend money. Bukti nomor 11 juga. Oke, kita lanjut ke bukti nomor 12. Di sini kita juga bukti kas keluar untuk membayar gaji. Ini sudah saya input. Amount-nya itu kita bisa sesuaikan dengan di sini 21985 115. Di sini kita bisa isi untuk tenaga kerja langsung Departemen Assembling 4 orang, itu kita masuk ke BDP BTK. BTK itu adalah beban tenaga kerja. Lalu ada Departemen Assembling sama Finishing, jadi ada 2. Kemudian kita juga akan membayar hutang PPH. Lanjut, kita juga ada beban gaji kantor sama hutang PPH-nya. Jadi kalau misalnya gaji dia positif, untuk hutang PPH dan negatif. Untuk job hanya ini 2 aja yang perlu diisi, departemen 1 jobnya departemen 1, untuk yang departemen 2 jobnya departemen 2. Lalu kita cocokkan, kalau misalnya sudah nanti tinggal record. Untuk bukti transaksi nomor 13, 14 itu sama juga ya dengan yang tadi kita ke banking, spend money. Jadi untuk bukti kas keluar itu biasanya di banking dan spend money. Lanjut kita ke bukti 15, itu ada bukti memorial. Di sini untuk bukti memorial kita cara inputnya adalah di accounts, record journal entry. Nah, di sini setelah diinput nanti jadinya kayak gini. BOP dibebankan kepada Departemen 1 15.200.000, yaitu BDP BOP Departemen 1. Kita membebankannya untuk Departemen 2 yaitu 20 juta. Nah, kita buat di kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Nanti sudah oke buat jobnya Departemen 1 dan 2. Kemudian tinggal record. Selanjutnya untuk bukti memorial, bukti transaksi nomor 16 juga sama. Kita bisa ke account record journal entry. Saya sudah input. Nah, nanti dia jadinya seperti ini. Karena ini penyesuaian penyusutan. Jadi BOP sesungguhnya jadinya di debit. Kemudian di kreditnya itu adalah akumulasi untuk mesin pabrik dan bangunan pabrik. Sudah oke, kita tinggal record. Lanjut untuk bukti transaksi nomor 17. Ini juga sama di account di record journal entry. Sama juga BOP sesungguhnya terhadap nanti asuransi. Contohnya seperti ini. Nih, BOP sesungguhnya pada asuransi dibayar di muka.
Jadi kita tetap harus mengerti gimana cara menjurnalkannya. Untuk selanjutnya bukti nomor 18. Ini juga sama. Untuk bukti nomor 18 bisa dilihat unit awal periode barang dalam proses 100 unit di Departemen 1. Di sini kita harus mengakui BDP biaya bahan Departemen 1, BDP BTK Departemen 1, dan BDP BOP Departemen 1. Sesuai yang di soal. Lalu semua kita buat ke persediaan bahan dalam proses berkurang. Kalau sudah misalnya oke, kita tinggal record. Lanjut untuk bukti nomor 19 itu unit produksi ditransfer dari Departemen Assembling ke Finishing. Jadi di sini kita mau transfer. Ini saya juga sudah input. Nanti memonya tinggal ikutin notes dari bukti memorial tersebut. Di sini kita bisa input BDP biaya bahan Departemen 2 sebesar total karena kita mau transfer dari Departemen 1 ke Departemen 2. Jadi BDP biaya bahan Departemen 2 akan menambah. Lanjut untuk BDP biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP tinggal ikutin di soal. Kalau sudah oke, tinggal record. Lanjut untuk bukti nomor 20. Di sini dikasih tahu unit akhir periode persediaan barang dalam proses di Departemen Assembling. Di sini kita juga sama, tetap di record journal entry. Kita akan memasukkan 20 juta. 20 juta ini ke dalam persediaan bahan dalam proses. Untuk sesuai soal, di sini kita akan mengurangi BDP biaya bahan Departemen 1, BTK Departemen 1, dan BOP Departemen 1. Jobnya ini kita harus menggunakan Departemen 1 karena ini merupakan keterangan ataupun notes untuk Departemen Assembling. Selanjutnya untuk bukti nomor 21, ini sama dengan bukti nomor 18 cara pengerjaannya yang tadi. Untuk nomor 22 juga sama dengan nomor 19, yaitu dimana kita akan transfer dari Departemen Assembling, dari Finishing ke gudang. Hanya saja yang tadi itu dari Departemen Assembling ke Finishing. Setelah record journal entry, untuk bukti nomor 22, kita juga perlu adjust inventory. Di inventory, kemudian adjust inventory. Setelah itu kita akan input di tanggal 31 Desember memonya, yaitu unit barang jadi ke gudang sesuai dengan contoh soal. Kemudian kita buat item number-nya ini kursi, kuantitinya 920. Account-nya juga persediaan barang jadi. Tinggal oke. Buat untuk transaksi nomor 23 juga sama dengan transaksi nomor 20. Jadi bisa diikutin step sebelumnya seperti ini. Karena berlaku juga untuk bukti nomor 23. Hanya saja bedanya adalah yang tadi nanti jobnya adalah Departemen 1. Cuman untuk yang dari bukti 21 sampai 23 ini menggunakan jobnya nanti diisi dengan Departemen 2. Selanjutnya Selanjutnya untuk transaksi bukti nomor 24. Di sini masih tetap bukti memorial, maka kita akan tetap input di accounts, record journal entry. Di sini transaksi pembebanan selisih BDP ke HPP. Nah, memonya bisa ikutin aja. Kemudian ini kita bisa ikutin aja. Jadi ini setelah diketahui selisih BDP yang dibebankan ke HPP pada akhir bulan ini seperti ini. Jadi untuk BDP biaya bahan Departemen 1 360. Jadi kalau misalnya dia lebih itu kita buat di kredit. Kalau misalnya dia kurang kita buat di debit.
Lanjut, jadi kita tinggal isi aja nih BDP bahan, BDP TKL, sama BDP BOP. Lalu nanti semua selisihnya kita buat ke harga pokok penjualan, di mana selisihnya nanti tinggal taruh, kalau misalnya out of balance-nya udah 0, berarti sudah oke, berarti tinggal record aja. Lanjut untuk bukti nomor 25. Di sini kita ada melakukan penjualan ke toko Ria Mebel. Di sini caranya yaitu kita harus ke sales, enter sales. Setelah diisi bakal nanti munculnya seperti ini. Invoice kita ikuti FP1201 transaksi 31 Desember. Description-nya adalah kursi goyang 600. Harganya 500.000, include PPN. Jadi total adalah 330.000. Kalau sudah oke, nanti tinggal di record aja. Lanjut kita menerima pelunasan dari toko Ria Mebel. Ini kita boleh ke sales, receive payment. Setelah diinput bakal nampak seperti ini. Untuk FP1101 yaitu saldo piutang November, itu dia akan dibayarkan 55 juta. Selanjutnya untuk yang transaksi baru-baru ini, dia angsur bayar 45 juta dulu. Jadi total dia akan bayar 100 juta. Kalau sudah oke, kita bisa tinggal record. Jadi transaksi-transaksi yang seperti bukti memorial ini itu merupakan penyesuaian akhir periode dalam MAYOB atau ABSS. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara kita untuk mendapatkan report. Di sini ada report, kita klik aja. Nah, di sini dia udah langsung sediain kita mau laporan apa kira-kira. Contohnya kita mau laporan income statement. Kita tinggal shot aja periodenya, lalu display. Di sini bisa nampak income statement-nya. Bisa save as, bisa di print, close, ataupun seperti contohnya kita mau lihat balance sheet-nya. Display. Nah, jadi ini adalah balance sheet per Desember 2020. Ataupun di bagian inventory mau lihat item register detail. Display. Nah, di sini kita bisa cek inventory dengan proses laporan ini. Karena di sini sudah diberi lihat rincian-rincian ataupun detail dari inventory selama 1 bulan ini. Selanjutnya setelah semua sudah oke, kita boleh melakukan file backup, jaga-jaga jika suatu saat kita membutuhkan filenya tapi filenya hilang atau rusak. Nah, kita bisa ke file, backup all data, do not check company file for error. Continue. Nah, kita bisa langsung masukin aja ke file backup kita dengan nama yang kita mau. Save. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah oke. Jadi, sampai di sana yang dapat saya tunjukkan mengenai pengolahan data dengan menggunakan software komputer akuntansi MAYOB ataupun ABSS. Jadi jika ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Semoga dapat membantu adik-adik semua agar lebih paham mengenai komputer akuntansi MAYOB. Terima kasih.